Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Perkenalkan saya Emma Semilina SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 1.2 koneksi antara materi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Dan dalam pelaksanaan pembuatan materi ini senantiasa didampingi oleh the best team, Bapak Fasilitator kita, Bapak Padlan Padilla SPD MPD, dan juga pengajar praktik Ibu Hajah Sandra Gustiana SPD GR. Penyusunan materi ini tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mengambil sebuah kutipan pendapat menurut Arthur Auf der Heide bahwa semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Sebelum membahas tentang pembelajaran berdiferensi, marilah kita simak apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, tahun 2001, halaman 45, bahwa pembelajaran berdiferensi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi pembelajaran berdiferensi ini merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensi di kelas? Baiklah, mari kita simak satu-satu. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensi, guru harus yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, karena ini merupakan langkah awal untuk melakukan tindakan. Lalu yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar murid dengan asesmen diagnostik melalui kesiapan minat dan profil belajar murid. Dan yang ketiga, menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, konteks pembelajaran di kelas. Lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid untuk mencapai hasil belajar yang optimal? Maka saya mencoba menuangkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi belajar murid dengan cara sebagai berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama kesiapan belajar, di mana guru melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui jumlah kapasitas murid melalui materi, konsep, atau keterampilan baru. Lalu yang kedua, profil belajar, guru memberikan kesempatan kepada murid secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya dan lingkungannya. Dan yang ketiga, berdasarkan minat belajar, di mana guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya agar meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Pembelajaran berdiferensi dapat membantu murid mencapai tujuan murid itu sendiri. Belajar yang optimal dengan cara sebagai berikut, di mana guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu yang pertama, konten. Guru perlu menyebutkan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, proses, di mana guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Dan yang ketiga, proses produk. Guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang mereka lewati dan yang telah mereka pelajari, sehingga proses tersebut
pada akhirnya akan mereka lewati. Selanjutnya, bagaimana koneksi antara materi pembelajaran berdiferensi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Kita lihat bagian di sini. Pertama, 1.1 mengenai membahas filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu yang 1.2 peran nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, dan kita hubungkan dengan pembelajaran berdiferensi yang pada akhirnya semua akan beralur ke berpihak pada murid dan juga selalu senantiasa berpegang kepada profil pelajar Pancasila. Mari kita telaah keterkaitan antar materi 1.1 filosofis pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar peran mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan setiap anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan selama prosesnya anak-anak merasa selamat dan bahagia. Kita kaitkan dengan pembelajaran berdiferensi tentunya terkait, karena sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai yang kita pertama mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dan dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid itu merupakan perannya. Jadi guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik dan menanamkan karakter baik di sekolah. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensi sama. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, modul 1.2 keterkaitan antara materi fisik, nilai dan maka dari hal tersebut, saya mengambil kesimpulan, pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yang mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keempat, murid sebagai subjek pembelajar harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Dan terakhir, pembelajaran berdiferensi merupakan perwujudan dari budaya positif. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Salam bahagia dan salam sehat selalu untuk para guru penggerak. Dengan guru penggerak, Indonesia makin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.